Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saudaraku yang kemuliakan, ada sebuah kisah menarik. Saya memiliki seorang teman yang berpaham Wahabi. Jadi terjadilah sebuah pertemuan di antara kami berdua dan terciptalah dialog yang sangat menegangkan antara kami berdua. Tema dialog kami di kala itu membahas tentang bid'ah. Lalu bagaimana proses dialog kami itu berlangsung? Begini kisahnya sahabat itu semua. Sahabat saya ini mengatakan Aswaja itu ahlul bid'ah, suka ngada-ngada dalam urusan agama. Padahal jelas hadis larangannya nih. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Terus dia menanyakan kepada saya, mana dalil kamu? Terus saya mengatakan, lihat Itqan as-Sunnah. Firman Allah dalam kitab tersebut, ya, Quran surah Al-Hadid ayat 27, wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa bitigha ridwanillah. Dan kami Allah jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya Nabi Isa rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hadid ayat 27. Lah, ini kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Masih mau mungkir. Saya jawab lagi. Hadis sahabat Jarir ibni Abdullah al-Bajali, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatun falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Barang siapa yang merintis, memulai dalam agama Islam sunnah, perbuatan yang baik, ya, maka baginya pahala dari perbuatan yang tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya, mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatan yang tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Gimana coba? Terus dia menjawab, halah, cemen, ini dalil sanggahannya, kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Paham antum? Kata dia. Terus saya jawab lagi hadis Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baharu dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini dengan sangat jelas, ya, menunjukkan tentang adanya bid'ah hasanah. Karena seandainya semua bid'ah pasti sesat tanpa terkecuali. Niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan, barang siapa merintis hal baru dalam agama kita ini, apapun itu, maka pasti tertolak. Namun Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, barang siapa merintis hal baru dalam agama kita ini yang tidak sesuai dengannya, artinya yang bertentangan dengannya, maka perkara tersebut pasti tertolak. Ya, dengan demikian dapat dipahami bahwa
Perkara yang baru itu ada dua bagian, sahabat semua. Pertama, yang tidak termasuk dalam ajaran agama, ya, karena menyalahi kaedah-kaedah dan dalil-dalil syara', ya. Perkara baru semacam ini digolongkan sebagai bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang sesuai dengan kaedah dan dalil-dalil syara'. Perkara baru semacam ini digolongkan sebagai perkara baru yang dibenarkan dan diterima. Ialah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Terus ia menjawab, ngeyel antum. Ya. Ini baca lagi, coba pahami. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Dia mengatakan seperti itu. Mau pakai alasan apa lagi? Saudaraku yang kemuliakan, saya jawab lagi dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu disebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab, ya, itu secara tegas mengatakan tentang adanya bid'ah hasanah, ialah bahwa beliau menamakan sholat berjamaah dalam sholat tarawih di bulan Ramadan sebagai bid'ah hasanah. Beliau memuji praktek sholat tarawih berjamaah ini dan mengatakan ni'mal bid'atun hadhihi, ya, sebaik-baiknya bid'ah adalah sholat tarawih, ya, dengan berjamaah. Nah, kemudian dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa sahabat Umar bin Khattab ini menambah kalimat-kalimat dalam bacaan talbiyah, ya, terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun bacaan talbiyah beliau adalah labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik wa raghba'u ilaika wal amal. Gimana tuh? Saya bilang ke kawan saya itu. Jawab ia lagi, tetap enggak boleh akhi. Kullu bid'atin dalalatun. Pokoknya titik. Ya, saya jawab lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, itu menambahkan kalimat tasyahud terhadap kalimat-kalimat tasyahud yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam tasyahudnya itu Abdullah bin Umar, ya, itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tentang kalimat tambahan dalam tasyahudnya ini, Abdullah bin Umar berkata wa anazidtuha, artinya saya sendiri yang menambahkan kalimat wahdahu la syarikalah. Ya, sahabat saya ini ya masih saja menjawab kullu bid'atin dalalatun titik markitik. Nah, sampai semua dengan sabar, ya, saya menjawab lagi, menjelaskan lagi kepada dirinya. Abdullah bin Umar menganggap bahwa sholat duha itu sebagai bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Tentang sholat duha ini beliau berkata innaha muhdatsatun wa innaha lamin ahsani ma ahdatsu. Rawi Said Ibn Mansur bi isnad sahih. Sesungguhnya sholat duha itu perkara baru dan hal itu merupakan salah satu perkara terbaik dari apa yang mereka rintis. Hadis riwayat Imam Syahid Ibn Mansur dengan sanad yang sahih. Terus sahabat saya ini ya masih saja menjawab kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ya, terus saya jawab lagi, saya terangkan lagi beliau dalam riwayat lain tentang sholat duha ini, ya, sahabat Abdullah bin Umar itu mengatakan bid'atun wa ni'matun wa ni'mah al-bid'ah. Rawi Ibnu Abi Syaibah, ya. Sholat duha adalah bid'ah dan ia adalah sebaik-baiknya bid'ah. Yes, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Saudaraku yang kemuliakan, riwayat-riwayat ini dituturkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dengan sanad yang sahih. Ya, masih saja nih sahabat saya ini dengan jawaban embung, gitu. Tetap anemah dalil anak
kullu bid'atin dhalalatun. Ya, terus saya terangkan lagi dalam sebuah hadis sahih Imam Al-Bukhari, ya, itu meriwayatkan dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Rifa'ah ibn Rafi' berkata, suatu hari kami sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Ketika beliau mengangkat kepala setelah ruku, ya, itu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, tiba-tiba salah seorang makmum itu berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa kata dia yang mengatakan kalimat-kalimat itu? Orang yang dimaksud menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata, Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu mengatakan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan akan kebolehan menyusun bacaan zikir di dalam sholat yang tidak maksur, ya, selama zikir tersebut tidak menyalahi yang maksur, ya. Nah, itu dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 287. Terus dia menjawab, sahabat saya yang tadi menjawab, kullu bid'atin dhalalah. Ingat itu, kata yang menjawab. Nah, saya pikir semua terus, ya, saya jawab lagi. Imam An-Nawawi dalam kitab Raudatul Talibin tentang doa kunut. Ya, waktu itu saya menjelaskan beliau. Ini beliau menuliskan sebagai berikut. Hadza huwal marwiyu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zada al ulama'u fi wa la ya'izu man adaita qabla tabarakta wa ta'alaita wa ba'dahu falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Qultu qala ashabuna la ba'sa bi hadhihi ziyadah wa qala Abu Hamid wal Bandaniji wa akharuna mustahabbah. Kata Imam Nawawi, inilah lafaz kunut yang diriwayatkan dari Rasulullah. Lalu para ulama menambahkan kalimat wala ya'izu man adaita sebelum tabarakta wa ta'alaita. Mereka juga menambahkan setelahnya kalimat falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya, kata Imam An-Nawawi, katakan ashab Syafi'i mengatakan tidak masalah, boleh dengan adanya tambahan ini. Bahkan Abu Hamid dan Al-Bandaniji, ya, serta beberapa ashab yang lain mengatakan bahwa bacaan tersebut adalah sunnah, ya, dalam kitab Raudatul Talibin juz 1. Tapi semua akhir dari cerita ini, ya, kalian semua bakal tahu, ya, bagi kalangan aswaja, ya, bagaimana jawaban dari teman saya ini. Dia menjawab ngeyel nih, ahlul bid'ah, ya. Kullu bid'atin dhalalatun. Paham enggak sih? Dasar penyembah kuburan, kuburiyun. Ya, karena saya kesal dan terus ngejengkel ini teman saya ini, saya ambil buku yang sedang ia pegang, terus saya tepuk ke mulutnya, ya dengan cinta lah tepuknya yang keras-keras, ya. Terus saya bilang ke dia, makan nih semua buku terjemahan. Tapi semua, ya begitulah kisah saya, ya, kalah debat sama teman saya yang berpahaman aliran Wahabi tersebut. Ya mau gimana lagi, komitmen dia dengan pemahaman tersebut, ya, dengan dalilnya yang seperti itu, ya. Bagaimanapun dengan segala macam perbedaan kita yang ada di Indonesia, ya, itu cukuplah menjadi ilmu kita dalam mengemban tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.